Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmawati, NIM 1824 10 10 10 30 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari modul 8 yang berjudul Naive Bayes Classification. Tugas yang pertama, ulangi langkah pada kode 1 untuk dataset iris dan adult. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4. Tuliskan akurasinya. Nomor 2, untuk masing-masing dataset, carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Nah, untuk yang pertama ini, yaitu dataset iris. Yang pertama, kita import dulu pandas yang diinisialisasikan sebagai PD. Kemudian, dia membuat variabel df yang menampung file dari iris.csv. Nah, kemudian df. Nah, df sendiri ini dia itu untuk ngeprint 5 data teratas dan 5 data terbawah. Nah, setelah itu, nah data dalam iris ini ada 50 baris dan 5 kolom. Setelah itu, kita membuat variabel input. Nah, variabel input sendiri ini dia itu menghapus data kolom variety. Nah, jadi isinya input ini hanya atributnya saja tanpa adanya variety. Kemudian untuk targetnya sendiri dia menggunakan df.variety. Kemudian untuk selanjutnya ada form escalon model selection import trend test split. Nah, di sini tuh dia itu untuk training dan testing data. Yang pertama xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan trend test split input target test size 0,2. Nah, tadi kan di soal ada 3, 0,2, 0,3 dan 0,4. Nah, dengan random state-nya dia 100. Nah, untuk test size-nya yang 0,2, yang pertama nilai akurasinya itu nih. Nah, sebelumnya form escalon.naive Bayes import Gaussian NB. Nah, di sini tuh dia tuh untuk mengetahui nilai akurasi data dari data yang diuji. Kemudian kita membuat variabel model untuk menampung metode dari Naive Bayes Gaussian NB. Nah, kemudian untuk yang model fit xtrain ytrain sendiri ini dia itu mengambil variabel data training, sedangkan yang model.score xtest ytest dia mengambil variabel dari data testing. Nah, hasilnya dari yang 0,2 sendiri yaitu akurasinya 0,966666667. Nah, untuk yang 0,3 dia itu hasilnya 0,9555556. Untuk yang 0,4 hasilnya 0,9666667. Selanjutnya di sini ada xtest. Nah, di sini xtest itu dia itu dari data yang sudah testing dia tuh diambil 10 data secara acak, tadi secara random. Nah, data ini tuh tanpa adanya variety. Tadi yang xtest tanpa adanya variety. Kemudian yang ytest ini sama diambil 10 data acak. Di sini hanya variety-nya saja. Setelah itu yang model predik ini dia itu untuk memprediksi hasil akhir dari testing dataset iris. Dia itu dicocokkan apakah xtest ini sesuai dengan y-testnya, seperti itu dicocokkan. Dan ini sudah sesuai. Kemudian yang model predik boba xtest-nya ini dia itu untuk melihat kemungkinan dari setiap variety-nya, peluang dari variabel x pada data testingnya. Sebenarnya seperti ini. Kemudian untuk yang dataset adult
Pertama-tama kita import lagi pandas, diinisialisasikan sebagai PD. Kemudian membuat variabel df untuk menampung file adult CSV. Kemudian df untuk ngeprint 5 data teratas dan 5 data terbawah. Setelah itu, di sini kita bakal membuat variabel data. Variabel data ini untuk menampung data ini untuk menampung. Jadi data ini sebelumnya ini ada kolom yang dihapus, Nah, kenapa kok dihapus? Di sini tuh menurut pendapat saya itu yang dijadikan target itu kan income, yang dijadikan target income. Nah, sedangkan income sendiri ini dia itu dipengaruhi oleh age, work class, educational 6, occupation, gender, capital gain, capital loss, dan hours per week. Jadi kolom selain yang dipengaruhi oleh income ini dia itu bakalan dihapus. Ini yang tidak dipengaruhi itu bakalan dihapus. Kemudian di print data. Nah, jadi yang ditampilkan hanya kolom yang berpengaruh pada income saja. Nah, di sini kan di sini ini work class, occupation sama gender kan di sini masih dalam berbentuk string. Nah, dalam berbentuk string ya. Jadi di sini tuh dia tuh bakal dibuat data dummy. Jadi bakalan dirubah menjadi angka. Bakal diubah jadi angka. Nah, sebelumnya kita membuat variabel di kolom untuk menampung data dari kolom work class. Nah, lalu kita mengambil data dummy dari di kolom tadi. Lalu hasilnya seperti ini. Kemudian di sini bakal dilakukan perulangan. Perulangannya itu perulangan bersarang. Nah, jadi dia itu bakalan mengubah data dari kolom work class-nya ini menjadi angka. Nah, yang pertama, dia itu perulangan dari data A. Data A itu, data A sendiri itu data yang awal, data yang ini. Nah, ini, yang tadi sudah di-drop, nah data yang ini, data A. Kemudian untuk yang data B itu data pada ini, di kolom work class sendiri. Nah, jadi for A in data.index itu ketika awalnya kita membuat variabel C, dia itu C ini untuk indeks sama dengan 0. Nah, untuk yang awal 0, ketika indeksnya 0, maka dia ini dilakukan perulangan lagi. For B in D column dot column. Nah, jadi di sini tuh ketika data.log data di data A pada kolom work class itu dicek apakah dia itu sama dengan data B. Jika datanya sama dengan B, maka dia bakal dicek lagi apakah data yang di data A pada kolom work class ini apakah sama dengan C. Nah, ketika datanya sama dengan C, maka C-nya bakal bertambah 1, indeksnya bakal bertambah 1. Jadi dilakukan seperti itu berulang kali. Setelah selesai di perulangannya, kita akan print datanya. Nah, di sini untuk data yang work class sendiri di sini udah berubah menjadi angka. Setelah data work class, kita merubah yang occupation. Nah, di sini membuat variabel di kolom 2 untuk menampung data pada kolom occupation sama seperti tadi. Dibuat data dummy-nya dulu. Hasilnya seperti ini. Setelah dibuat data dummy-nya, dirubah data work class-nya itu menjadi angka menggunakan perulangan. Sama seperti yang work class tadi. Hasilnya seperti ini. Maka occupation juga bakal berubah menjadi angka. Untuk yang gender juga sama. Dibuat data dummy-nya terlebih dahulu, lalu di perulangan untuk merubah menjadi angka, kemudian di print datanya. Nah, untuk gendernya. Jadi, setelah dirubah menjadi angka, maka data ini akan berbentuk angka semua. Setelah itu,
di sini dilakukan testing dan training data. Nah, jadi di sini saya yang pertama nyoba yang size-nya 0,2. Nah, ketika tes size-nya 0,2, maka dia nilainya 0,802026 sekian. Nah, untuk yang X-nya 0,3, maka dia nilainya itu 0,797038 sekian. Sedangkan untuk yang nilainya tes size-nya 0,4, maka dia nilainya bakal 0,795720 sekian. Nah, setelah itu sama seperti yang tadi, kita ini dari data yang sudah ditesting tadi, diambil 10 data secara acak. Nih. Kemudian dia tesnya juga diambil 10 data secara acak. Kemudian setelah itu diprediksi sama seperti yang atas tadi. Untuk selanjutnya yaitu dataset iris kombinasi atribut. Nah, untuk yang pertama kita import pandas sama seperti tadi yang diinisialisasikan sebagai PD, kemudian membuat variabel df yang menampung file iris.csv, kemudian print df-nya ini. Kemudian di sini kita membuat variabel input dan target. Untuk targetnya sendiri menggunakan variety sama. Untuk inputnya sendiri di sini kita menghapus kolom variety, sepal length, dan sepal width. Seperti itu. Kemudian ini untuk testing dan trainingnya sama. Jadi 0,2, 0,3, dan 0,4. Kita coba yang 0,2 terlebih dahulu. Untuk yang 0,2 itu hasilnya 0,9666667. Untuk yang 0,3 hasilnya 0,955556. Untuk yang 0,4 hasilnya 0,9666667. Setelah itu sama seperti tadi. Setelah ditesting diambil 10 data secara acak. Sama seperti yang tadi. Di testing juga setelah itu diprediksi apakah sama atau tidak. Seperti itu. Sama seperti yang awal tadi. Nah, jadi ini menurut saya untuk yang adult kombinasi itu menurut pendapat saya subset kombinasi yang memberikan nilai akurasi lebih baik itu yaitu subset yang sudah saya jelaskan tadi. Yang ini. Yang X, work class, educational name, occupation, gender, capital gain, capital loss, dan hours per week. Dengan nilai akurasinya, untuk yang 0,2 sendiri tadi 0,802026 sekian, untuk yang 0,3, 0,79, 7038 sekian, untuk yang 0,4, 0,795720 sekian. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.